Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia yang nampak lebar ini hanya satu pasir di tengah pasang pasir dibanding dengan langit pertama. Dunia nampak lebar ini banding langit pertama hanya laksanakan pasir tengah padang pasir. Jadi dunia ini kecil sekali. Langit pertama banding kedua laksanakan pasir tengah padang pasir. 2 banding 3, 3 banding 4, 4 banding 5, 5 banding 6, 6 banding 7, semuanya hanya laksanakan pasir tengah padang pasir. Jadi alangkah besarnya langit Sabtuju itu, alangkah besarnya zat yang menciptakan langit Sabtuju itu. Padahal dunia ini Allah SWT sudah nampak lebar. Indonesia ini kalau dalam dunianya kecil, Indonesia ini kalau di dunia ini petanya kecil sekali. Jakarta ini di Indonesia hanya satu titik yang agak besar, Jakarta ini. Taman Sari ini di Jakarta juga kecil. Kita sendirian di Taman Sari ini nggak akan nampak. Jadi alangkah kecilnya manusia-manusia ini. Tapi manusia ini yang kecil-kecil kayak gini tempat dipandangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak memandang gunung yang besar-besar, tidak memandang lautan yang lebih luas, tidak memandang ini dan itu, tapi yang dipandang adalah manusia-manusianya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadikan khalifah fil ardi. Umur manusia di dunia ini sangat singkat sekali. Kalau satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun, maka manusia di dunia rata-rata hanya 2 jam. Bahkan Allah SWT memanjangkan satu hari akhirat ini untuk orang kafir sama dengan 50.000 tahun kama Allah SWT. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun. Kalau satu hari sama dengan 50.000 tahun, 50.000 kali 360 sama dengan 18 juta hari. Kalau kita jadikan jam, maka 1 jam akhirat ini sama dengan 750 hari. Kalau kita bagi 60 untuk jadikan menit, maka 1 menit akhirat sama dengan 12.500 hari. Kalau kita jadikan tahun lagi, maka 1 menit akhirat ini sama dengan 34 tahun 8 bulan. Jadi rata-rata umur kita ini hanya 1 menit 2 menit Allah SWT. 1,5 menit. Tapi 1 menit 2 menit yang akan menentukan selama-lamanya. Menentukan selama-lamanya. Berapa tahun selama-lamanya Allah SWT. Imam Ghazali memberikan satu gambaran, kalau bumi ini penuh dengan biji-bijian, setiap 100.000 tahun ada seekor burung yang makan 1 biji. 100.000 tahun 1 biji, 100.000 tahun 1 biji. Kapan habisnya? Tidak tahu kita habisnya kapan. Panjang sekali, tapi akhirnya akan habis. Akhirat tidak ada habisnya sama Allah SWT selama-lamanya. Maka Allah mengatakan kenikmatan-kenikmatan dunia ini dibanding kenikmatan-kenikmatan akhirat hanya laksanakan 1 tetes banding lautan. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini dibanding kenikmatan akhirat hanya laksanakan 1 tetes banding lautan. Begitu pula sengsara dunia ini banding sengsara di akhirat nanti hanya laksanakan 1 tetes banding lautan. Umur kita ini dibanding dengan umur akhirat hanya laksanakan 1 tetes banding lautan. 3 hari banding 70 tahun. 3 hari banding 70 tahun ini lebih lama daripada 70 tahun banding selama-lamanya. 3 hari banding 70 tahun ini 10.000 Tapi 70 tahun banding selama-lamanya seperberapa itu? Tidak bisa kita ngitung 1 tetes banding lautan. Itu lebih lama daripada 70 tahun banding selama-lamanya. Kita mau berpayah-payah, bersusah payah 3 hari untuk senang 70 tahun. Dan kita tidak mau untuk bersenang-senang 3 hari untuk payah 70 tahun. Sekarang kita akan berpayah 70 tahun untuk senang selama-lamanya. Bersenang-senang, berpayah-payah 70 tahun tapi senang selama-lamanya. Itu pun di dunia tidak susah terus, tidak repot terus. Maka Allah SWT manusia yang kecil-kecil ini
tapi tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat kepada manusia ini sangat-sangat banyak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat Allah Ta'ala beri nikmat manusia kepada manusia ini lebih deras daripada hujan yang deras. Setiap saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada manusia ini lebih deras daripada hujan yang deras. Nikmat ini dibagi-bagi, bertingkat-tingkat. Nikmat yang paling rendah adalah nikmat keduniaan itu sendiri. Nikmat mobil mewah, nikmat rumah indah, nikmat punya banyak harta benda, ini nikmat paling rendah. Sehingga orang-orang kafir pun diberi oleh Allah SWT nikmat itu. Saking rendahnya nikmat itu, orang kafir pun diberi oleh Allah SWT. Seperti kita punya musuh umpamanya, musuh kita minta sampah kepada kita, Pak minta sampahnya ya, oh ya silahkan. Semua Pak ya silahkan. Karena kita nggak senang pada sampah oleh Allah SWT, maka musuh-musuh pun akan diberi oleh Allah SWT. Nikmat harta benda ini lebih tinggi daripada nikmat harta benda adalah nikmat kesehatan kita ini Allah. Kesehatan kita ini Allah lebih tinggi daripada nikmat harta benda. Orang punya dunia seisinya umpamanya, tapi dia sakit nggak bisa kentut umpamanya, maka habis itu Allah SWT. Tidak terasa nikmat-nikmat itu. Memang nikmat kesehatan ini Allah di waktu ada tidak terasa, tapi waktu tidak ada baru terasa. Nikmat kesehatan ini waktu ada, mata kita sehat ini nggak terasa kita punya mata yang sehat. Tapi kalau tertusuk duri 2 mili saja Allah SWT, ini kita akan teringat hanya sakitnya mata saja. Tidak teringat kita mata yang satu masih sehat, tidak teringat kepala kita masih sehat, tidak teringat tangan kaki masih sehat. Yang teringat hanya mata yang tertusuk duri itu saja Allah. Maka kita bayangkan bagaimana kalau nikmat ini tidak ada. Kalau mata ini sakit, kalau jantung ini sakit, kalau kita ke rumah sakit, maka kita akan tahu nikmatnya kesehatan itu Allah. Nikmat kesehatan, nikmat tinggi. Orang berapa saja akan dikorbankan untuk masalah kesehatan. Tapi masih ada yang lebih tinggi daripada nikmat sehat itu Allah. Yaitu nikmat agama Allah. Nikmat agama ini subhanallah, nikmat lebih tinggi, bukan bandingan dengan nikmat kesehatan. Kesehatan ini hanya untuk dunia saja, orang kafir masih diberi. Dan kita ini walaupun sehat Allah SWT seperti dikatakan dalam syair, ya khatimal jismi kam tasqal khidmatihi wa tatlubu ribaha ma fihi khusranu aqbil ar-ruh wastakmil fadailaha fa anta birruh labil jismi insan. Wahai orang yang selalu berkhidmah pada jisim, membikin rumah untuk jisim, kendaraan untuk jisim, makanan untuk jisim, semuanya kita berkhidmah, bingung kesana kemari untuk masalah jisim saja. Kam tasqal khidmati, berapa tahun kau ini susah, repot, payah untuk masalah khidmah pada jisim saja. Wa tatlubu ribha, kau ingin beruntung di situ masalah yang rugi. Ingin beruntung tapi masalah itu rugi. Kita sehat-sehatkan, tahu-tahu tambah tua dan akhirnya mati. Kita sehat-sehatkan semua, tapi tambah tua, tambah lemah. Seorang perempuan bersolek tapi tambah tua. Hilang cantikannya Akbil ruh, gadapkanlah roh tambah. Roh yang selama-lamanya. Sempurnakanlah fadilah roh ini. Fa anta birruh la bi jismi insanu. Engkau ini jadi manusia karena rohanianya, bukan karena jasanya. Orang kalau sudah meninggal dunia, matanya masih ada, kuping masih ada, tangan, kaki masih lengkap semua, tapi sudah enggak ada rohanianya, enggak punya arti apa-apa dalam Allah. Kalau sudah maka Allah SWT. Maka nikmat agama, nikmat yang paling tinggi. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita agama, nikmat yang paling tinggi Allah Ta'ala akan berikan kepada kita dalam Allah SWT. Ini tidak semua diberi, bahkan lebih banyak yang tidak diberi daripada yang diberi waktu agama. Mulai dulu sampai sekarang lebih banyak yang tidak punya agama. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, orang masuk surga ini seperti bulu hitam dalam sapi yang putih, atau bulu putih dalam sapi jantan yang hitam.
Jadi sapi putih itu kalau kita teliti ada bulu hitamnya, tapi sedikit sekali. Sapi hitam itu kalau kita teliti ada bulu yang putih, tapi sedikit sekali. Itu yang masuk surga kayak gitu dah maka Allah SWT. Jadi sangat-sangat sedikit. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita yang sedikit itu dah maka Allah. Paham? Ini pun masih ada yang lebih sedikit lagi. Nikmat itu memang lebih tinggi, lebih sedikit yang dapat. Lebih tinggi satu kelurahan ini yang jadi Pak Lurah hanya satu. Nanti satu kabupaten beberapa lurah, tapi bupatinya hanya satu. Satu negara beberapa hanya satu. Tambah tinggi, tambah sedikit, tambah tinggi. Maka nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat agama ini masih ada, yaitu nikmat dakwah. Nikmat dakwah ini nikmat paling tinggi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Siapa yang lebih indah? Siapa lebih baik? Tidak ada. Kalau yang mengatakan tidak ada yang lebih baik ini seorang bupati, maka nilainya satu kabupaten. Kalau yang mengatakan tidak ada yang lebih baik ini seorang presiden, nilainya satu kerajaan, satu presiden. Tapi yang mengatakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Maka mulai dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah, seluruh alam tidak ada yang lebih baik melebihi daripada orang dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dai Allah ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita nggak terasa kata nikmat besar. Kita nggak terasa nikmat memang, tapi nggak besar. Seakan-akan kayak gitu. Kita masih cari-cari saja nikmat yang kecil-kecil, bahkan berebut untuk nikmat yang kecil, meninggalkan nikmat yang besar. Allah SWT. Bagaimana kita mengetahui, tahu kalau nikmat itu besar? Anak-anak kecil memang nggak tahu nikmatnya apa itu namanya kartu kredit, nggak tahu sama kalau tahu nikmatnya permen, tapi nggak tahu nikmatnya kredit. Kalau dia diambil permennya yang manis itu diganti kartu kredit nggak mau. Padahal kartu kredit ini bisa dibuat untuk pabrik permen, sama Allah. Ini karena nggak tahu sama Allah SWT. Maka bagaimana kita bisa mengetahui, bisa merasakan? Kemarin yang dikatakan oleh Masih kita waktu Uzur Kudama, semoga Allah SWT dalam usaha ini mempunyai ribuan berkah untuk putra, untuk anak cucu. Ribuan berkah untuk ribuan anak cucu Dhammakallah. Ini Dhammakallah SWT. Lebih dari itu saya yang teringat, terngiang-ngiang masih perkataan Mas Syekh, pengendikan Mas Syekh di waktu itu. Maulana Umar ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sekarang kita sudah bertemu Maulana Umar saja sudah nggak bisa, karena sudah dikubur. Maka cepat-cepat dia Pakistan. Masih lainnya Maulana Umar masih banyak, tapi kalau bertemu beliau sudah nggak bisa. Nanti kalau sudah, Masya Allah, dan sudah tua-tua, siapa Maulana Ahmad Lat, siapa Maulana Ibrahim, sudah tua-tua dan maka Allah SWT. Ini membangkitkan kita. Maulana Umar ini 34 tahun bahkan atau 40 tahun dia bayan pagi, selalu bayan pagi terus, dan bayannya berbeda-beda terus satu sama lain. Alim besar dan maka Allah SWT. Dia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau senang pada amalan ini, pada dakwah ini? Jawab Rasulullah di dalam mimpinya, saya sangat senang. Saya sangat senang. Bagaimana kita bisa menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menyenangkan Rasulullah. Orang ini kalau menyenangkan orang lain, sebelum kita senang, sebelum orang lain senang, kita senang dulu. Kita menyenangkan orang lain, ini sebelum orang lain senang, kita akan senang lebih dahulu. Allah Ta'ala akan memberikan kita kesenangan sebelum orang lain itu senang dengan Allah SWT. Apalagi menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah orang yang diberi watak senang menyenangkan orang, senang menyenangkan orang. Tapi cilaka orang yang diberi watak senang menyusahkan orang, seperti kolo jengking. Kolo jengking, Masya Allah. Zaman sekarang zaman ubralan dengan Allah SWT. Pahala-pahala yang besar dakwah ini dulu adalah para nabi, wali, sahabat. Sekarang kita ini diberi pahala yang besar itu. Kita ini lemah sekali, rendah sekali. Ini memang sudah diobral. Ilmu banyak sekarang ini, ilmu apa saja, teknologi banyak sekali, keduniaan banyak sekali, kemaksiatan juga banyak sekali.
Zaman obralan. Ini obral barang-barang mewah, barang-barang bagus, barang-barang Masya Allah. Tapi ular juga diobral, kalau jengking juga diobral. Malah membeli ular dan kalau jengking aja dan Allah. Wah ini mumpung murah ular ini. Kalau jengking. Ini orang maksiat-maksiat itu kayak gitu dah Allah SWT. Diobral malah membeli kalau jengking. Gak ada faedah. Orang membeli yang bermanfaat untuk dirinya, kok malah kita membeli yang madharat untuk dirinya sendiri. Ini satu keanehan dhamma Allah SWT. Dhamma Allah SWT dakwah ini adalah sangat penting. Tapi sifat-sifat dai, sifat-sifat dai dhamma Allah SWT. Dakwah ini dengan sifat, bukan hanya dengan kata-kata saja tong kosong berbunyi nyaring. Tapi dengan sifat. Apa itu sifat dai? Al-ulfah wal mahabbah. Satu hati, senang, saling sayang, menyayangi. Ini malah sepenting. Asulul usul adalah satu hati. Ini tertibnya begini, tertib begini, bukan begini, saya dengar begini, perang tertib. Gak bener itu perang tertib. Tertib yang paling besar, yang paling tinggi adalah satu hati itu sendiri. Bagaimana menyatukan hati umat? Dulu ada zaman Maulana Ilyas ini 2 jamaah. Yang satu jamaah ini banyak taskilan tapi pecah hati. Yang satu jamaah ini taskilannya tidak ada tapi satu hati, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang dinilai oleh Maulana Ilyas adalah yang satu hati. Karena niat kita untuk menyatukan hati umat dimulai daripada rombongan-rombongan kita, dimulai daripada muhala-muhala kita, dimulai daripada markas kita, akhirnya seluruh alam bagaimana satu hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati ini tidak sulit memang. Cuma semuanya harus sudah ada usaha. Menyatukan hati ini Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha dari kita. Dulu Rasulullah pernah berdoa, ya Allah jangan matikan umat kami dari kebuluran. Maka Allah mengatakan ya. Ya Allah jangan matikan kami dengan musuh-musuhnya. Allah mengatakan ya. Yang ketiga, ya Allah jangan jadikan pertikaian antara umat ini. Maka Allah taala diam saja. Maksudnya masalah ekonomi sudah ditanggung oleh Allah SWT. Masalah musuh untuk bom nuklir dan lain-lain sudah ditanggung Allah Ta'ala. Tidak akan kita ini dihancurkan semuanya. Tapi masalah pertikaian antar umat Islam ini yang tidak ada penanggung. Maka seharusnya kita kesana kemari untuk menyatukan hati umat Islam ini. Yadullah ma'al jamaah. Nanti Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala bersama jamaah. Kebersamaan. Walaupun jamaah ini berapa tapi satu hati, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Tapi walaupun banyak tapi tidak satu hati, Allah Ta'ala akan biarkan mereka ini. Ulfah wal mahabbah dhamma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana jazbah kita ini hanya untuk agama. Jazbahnya ini hanya untuk agama, semangat kerjanya hanya untuk agama. Apa-apa hubungan dengan agama, apa-apa hubungan dengan agama dhamma Allah. Yang benar-benar dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, bagaimana kita ini karena Allah, semata-mata karena Allah. Amal ini semata-mata karena Allah. Bahkan kata ulama menginginkan surga saja jangan. Ini nggak pantas masuk surga. Masuk surga kita ini di dalam ayat Al-Quran masukkan ahli surga nggak masuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita salat nggak khusyuk. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Berdirilah kecuali sedikit tadi. Kita malah lebih banyak tidurnya. Ya ayyuhal mudaththir, ini kita kalau dimasukkan ahli surga nggak masuk. Tapi masukkan ahli neraka juga nggak masuk kita ini. Masuk surga ahli, padahal di sana nggak ada kecuali surga dan neraka. Terus masuknya itu di mana kita ini? Khalaqu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Asallahu ayafa'amnun. Kita termasuk orang yang mencampur aduk antara sayyi'ah dan hasanah. Campur aduk hasanah dan sayyi'ah. Maka saya ulama mengatakan kita ini dakwah ini 1000 dosa. Jangan merasa nggak dosa, 1000 dosa. Nggak dakwah hanya 1 dosa. Kalau nggak dakwah hanya 1 dosa. Orang sholat 1000 dosa, orang nggak sholat 1 dosa. Loh kok kayak gitu? Iya, sholat teringat anak, teringat istri, teringat bidadari saja nggak bener sholat ini tuh. Apalagi teringat anak istri. Dakwah, masya Allah. Teringat anak istri, bawa HP masian, ingin ini dan itu semua dosa. Tapi kalau nggak dakwah dosanya hanya 1. Apa yang nggak dakwah itu sendiri 1 tapi besar sekali dhamma Allah. Besar sekali. Orang nggak sholat merasa nggak dosa, merasa dosa.
Orang nggak zakat merasa dosa, orang nggak haji merasa dosa. Tapi nggak dakwah merasa nggak dosa. Kalau merasa nggak dosa, kapan tobatnya? Hah? Wah, saya nggak dosa kok, nggak dakwah ini nggak dosa. Lu kapan tobatnya? Merasa nggak dosa. Seperti orang buka keran, nggak tahu kalau itu bayar, ya buka terus. Tahu-tahu nanti rekeningnya besar sekali. Lu Pak, saya nggak tahu ini Pak. Tahu nggak tahu bayar pokoknya. Ini dong. Maka nggak dakwah ini kita selalu dosa atau susah. Kullu adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap ibnu Adam ini adalah banyak keluputannya, banyak kekeliruannya. Yang paling baik di antara orang yang luputin adalah orang ahli tobat. Ahli tobat. Dikatakan oleh Maulana Zakaria kalau nggak salah. Haji ini perintah hanya satu kali. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bukan ulama saja, bukan ulama. Haji ini perintahnya satu kali, itu orang berbondong-bondong untuk haji. Masya Allah. Sampai di kota. Umpamanya nggak di kota, mungkin di Indonesia ini 500.000 ada yang haji mungkin, lebih dari itu. Sampai di kota. Padahal perintahnya satu kali saja. Dakwah ini perintahnya berkali-kali. Maulana Zakaria menghitung 60. Ayat tentang dakwah ini 60. Mungkin kalau ada yang lebih teliti lagi, lebih daripada 60. Padahal perintah dakwah ini perintahnya kadang-kadang perintah ud'u ila sabili rabbika, dakwahlah kepada jalan Tuhan. Bil hikmah bukan bil jos. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Perintah itu wa asru fi amri wujub, asal dalam perintah wujub. Bahkan perintah dengan paksa. Ingfiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan dan berat. Kalau disuruh berangkat ringan atau berat? Berat berangkat, ringan berangkat, nggak bisa lari sama Allah. Bahkan sudah dengan ancaman, illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'an. Kalau kalian nggak mau nafar fisabilillah, nggak mau berangkat di jalan Allah Taala, maka Allah Taala akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Ulama mengatakan dunia akhirat. Dunianya orang yang nggak berangkat dakwah ini bingung saja, ribut saja, nggak karu-karuan, apa yang dipikirkan nggak tahu sama Allah. Ini tahu, karena nggak berangkat dakwah. Wa yastabdil qauman ghairukum, akan lainnya orang akan berangkat lainnya. Bukan kalau nggak berangkat terus Allah Taala enggak akan diganti yang lain. Jangan sampai kita diganti orang lain. Dakwah memang sulit, tapi istiqomah di dalam dakwah lebih sulit, maka Allah. Istiqomah di dalam dakwah. Jadi bagaimana kita dakwah atau amal-amal baik semuanya karena Allah. Bukan untuk mencari pahala saja, bukan. Tapi karena Allah. Pahala itu nanti akan didapat itu mau'ud, janji Allah Ta'ala. Sepagi sepetang di jalan Allah Ta'ala lebih baik dari dunia seisinya. Maka dia hanya mengharap dunia saja. Seperti anak kecil, nanti kalau lulus ujian saya belikan sepeda yang bagus. Setiap hari anak ini hanya lihat sepeda saja, mana ini yang akan diberikan bapak ini mana, sampai nggak mau belajar. Akhirnya malah nggak lulus ke Allah SWT. Belajar saja nanti janjinya bapaknya akan dituruti. Allah Taala pasti akan nuruti janji. Tidak akan Allah Taala nulayani janji, itu nggak akan. Tapi kita karena Allah Taala, nanti Allah Taala akan nuruti janji. Sama Allah SWT mengidhofahkan segala amal soleh kepada Allah SWT. Jangan diidhofahkan kepada yang lain. Wah, ini kekuatan saya, ini kemampuan saya. Ini menghancurkan pahala sama Allah SWT. Ujub namanya tuh. Jadi idhofah kepada Allah SWT. Saya bisa gini karena Allah, saya dakwah karena Allah. Maka benar yang dikatakan Mas Syekh, kita ini pilihan. Dakwah ini pilihan dari Allah SWT, bukan kemampuan kita. Kita tuh siapa? Gak bisa apa-apa sama Allah SWT. Tapi kebaikan-kebaikan semuanya idhofah kepada Allah SWT. Kita bisa sholat, kita bisa jamaah, kita bisa dakwah. Kalau kebaikan idhofah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kejelekan jangan idhofahkan kepada Allah Ta'ala. Idhofah pada diri kita. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Di waktu saya sakit, Allah yang memberi sembuh. Bukan di waktu Allah memberi sakit pada saya, maka Allah menyembuhkan. Di waktu saya sakit. Kalau jelek saya, kalau baik Allah. Kesalahan iblis sama Allah SWT ini mengidhofahkan kejelekan kepada Allah. Rabbi bima aghwaytani, ya Allah kau telah menyesatkan saya. Seakan-akan dia nggak mau merasa salah. Ini Allah Ta'ala yang menyesatkan saya. Jadi itu iblis sama Allah SWT. Jadi
Iblis ini punya dua dosa. Jangan sampai pulang ke rahmatullah, pulang mati dengan membawa dosanya iblis. Pertama adalah kibir, sombong. Iblis ini sombong sama Allah SWT. Memang terdiri dari api. Masya Allah, api ini bisa berputar karena api, listrik bisa hidup karena api, sepeda motor, mobil semuanya karena api bisa berjalan, kapal terbang, kapal laut karena api. Coba itu kapal terbang, kapal laut diberi lendut, lumpur, bisa terbang? Nggak bisa. Api ini selalu anggak, terus ingin ke atas terus. Diletakkan di bawah pun ke atas terus ini. Api. Lain kalau manusia ini dari lumpur, air dengan maka air dengan lumpur ini tawadhu. Walaupun di atas kan turun lagi, tawadhu sama Allah SWT. Mempunyai keistimewaan masing dan kekurangan masing-masing. Lumpur, air dan tanah ini mempunyai keistimewaan. Tanaman apa saja butuhkan lumpur dengan air, tanah dengan air. Tanaman apa saja, padi butuh itu, batang-batang butuh itu. Bahkan gedung-gedung ini butuh di tanah. Bagaimana kalau gedung ini di api? Nggak bisa sama Allah SWT. Hewan-hewan punya tanah dan air, nggak butuh pada api. Hewan tanpa api pun bisa hidup. Memang manusia makanan jadi enak kalau dengan api itu. Tapi mungkin ada manusia yang hidup tanpa api, mungkin ada. Artinya sebenarnya keistimewaan masing-masing. Cuma iblis ini keliru, mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong iblis ini. Sombong ini doma Allah SWT. Orang alim yang sahok, yang dermawan, tapi sombong, habis itu doma Allah. Orang tidak menghargai pada orang kesombongan. Dirinya merasa tinggi, tahu-tahu orang lain merendahkan. Sombong ini penyakit yang tidak ada orang kasihan. Sakit sombong itu. Tapi orang nggak ada kasihan, itu sombong, masya Allah, kasihan sekali. Tawadhu ini nikmat yang tidak ada orang hasut. Tawadhu ini nikmat tidak ada orang hasut. Semoga dia hilang tawadhunya. Orang bodoh dan cetil tapi tawadhu ini akan disenangi, lebih senangi daripada orang alim yang sombong tadi. Jadi menghabis-habiskan kebaikan sombongnya. Yang kedua, iblis ini dosanya hasut, dengki, serai. Hasut, tahu ya, semua orang tahu hasut. Tidak menginginkan orang lain diberi nikmat. Tidak menginginkan nikmat orang lain itu semuanya hilang semua. Ya gak bisa, Allah Ta'ala mesti akan memberikan nikmat kepada orang lain. Seluruh dunia akan diberi nikmat Allah Ta'ala. Maunya dirinya sendiri toh. Maka hasud ini zalim yusbihu mazlum. Dia zalim tapi nyerupai orang mazlum. Zalim sebenarnya tapi seperti orang mazlum. Wah, dia kok diberi mobil enak ya, masya Allah. Saya kok enggak. Jadi caranya yang dihasuti itu apanya? Kalau masalah dunia, apa sih arti dunia di sisi Allah Ta'ala? Banding dengan surga, dunia gak punya. Kenapa hasut masalah dunia? Ada anak kecil punya permen, kita kok hasut. Masya Allah, semoga permennya hilang itu. Gak perlu masalah enggak. Kalau masalah agama, memang berlomba di dalam masalah agama digalakkan. Gak usah kita, dia kok 4 bulan ya, semoga gak selesai 4 bulannya. Dia kok 4 bulan, saya mau 4 bulan jalan kaki. Berlomba-lomba. Nah, kalau dunia ini kecil, maka dibuat rebutan. Tapi kalau akhirat ini luas, maka gak ada rebutan. Gak perlu rebutan, saingan. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum. Bersainglah kalian. Ini doa Allah SWT. Jangan sampai pulang membawa dosa iblis. Jangan sampai mati membawa kesombongan dan hasut. Ini orang hasut ini penyakit, sakit, tapi merasa tidak ada yang orang kasihan, sakit. Sebelum Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada yang dihasuti, hasad dulu yang repot. Mengidhofahkan sebuah amal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus kita semua amal itu ada untuk islahun nafsi, memperbaiki diri, semua amal kita ini. Umumnya tugaskan bayan adalah untuk diri saya sendiri. Lisan saya dengan hati saya lebih dekat daripada hatinya orang lain. Bahkan lisan saya dengan kuping saya lebih dekat. Kita muzakarah untuk islahun nafsi. Kita untuk apa saja. Kita taklim untuk islahun nafsi. Kita khidmah untuk islahun nafsi. Pokoknya segala itu islahun nafsi, memperbaiki diri.
Dan kalau kita memperbaiki diri waktu di jalan Allah Ta'ala, maka seakan-akan setahun hanya 40 hari. Maka 320 hari rusak semua. Enggak kayak gitu. Setiap hari di rumah ini untuk islahun nafsi, memperbaiki diri. Kalau kita memperbaiki orang lain, ana khairun minhu, maka iblis. Dan belum tentu berhasil. Kita memperbaiki orang lain, maka belum tentu berhasil. Orang lain kadang-kadang tambah rusak, kita sendiri rusak, merasa lebih baik. Sampai dikatakan Hajjaj bin Yusuf ini ingin memperbaiki orang lain, ingin memperbaiki dengan pedangnya. Banyak orang mati sama Allah SWT karena ingin memperbaiki orang lain. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini ingin memperbaiki diri, maka rakyat jadi baik semua. Hajjaj bin Yusuf ingin memperbaiki orang lain, maka malah rusak semua rakyatnya itu. Tapi Umar bin Abdul Aziz ingin memperbaiki diri, maka rakyatnya ikut baik sama Allah SWT. Jadi kita niat memperbaiki diri. Apapun yang terjadi, kalau niat memperbaiki diri bisa berhasil. Apapun yang terjadi, segala sesuatu niat memperbaiki diri. Sambil mengajak orang lain, dengan cara mengajak orang lain. Memperbaiki diri adalah memperbaiki 6 sifat. Hakikat la ilaha illallah. Apa itu hakikat la ilaha illallah? Nafikan makhluk, tetapkan Allah. Nafikan makhluk ini enggak ada, enggak punya manfaat, enggak punya madarat. Bom tidak bisa memberi madarat, Allah memberi madarat. Bom memberi madarat berasal pada Allah, Allah memberi madarat tidak berasal pada bom. Jika Allah berkehendak memberi madarat dengan bom, jika Allah berkehendak memberi tanpa bom. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah ingin menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah ke seluruh alam ila yaumil qiyamah. Subhanallah, niatnya tinggi-tinggi sekali, masyaallah. Niat ini tidak akan kalau kita zalim waliyadzubillah, niat ini tidak ikut diambil oleh orang yang kita zalimi. Jadi karena tersimpan niat ini, maka niat yang tinggi-tinggi. Kerja sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kesenangan. Kira-kira kalau keluar 4 bulan mampu gak kira-kira? Siapa gak mampu 4 bulan? Orang Masya Allah keluar setahun di Saudi saja mau kok. 2 tahun keluar itu. Tapi untuk dunia, kalau untuk dunia 2 tahun, kok 4 bulan gak mampu? Sebenarnya bukan gak mampu, gak mau. Kalau gak mau memang banyak. Sebenarnya kalau mampu itu semuanya orang mampu. Saya mampu ya, tapi tapinya ini loh. Jangan bertapi-tapi. Hilangkan tapinya. Orang mau 1000 jalan, orang nggak mau 1000 alasan. Orang mau 1000 jalan, orang nggak mau 1000 alasan. Kalau nggak mau alasannya ada saja. Saya ini, masya Allah. Sebetulnya saya ini, kalau sudah sebetulnya itu pasti ada tapinya. Orang ndak 1000 daya, orang tak ndak 1000 dalih, kata orang Malaysia. Orang ndak 1000 daya, orang tak ndak 1000 dalih. Menawa fallahul muwafiq, kata orang Arab. Barang siapa punya niat, maka Allah Ta'ala berikan taufik. Kalau punya niat, Allah Ta'ala berikan taufik. Kalau enggak punya niat, walau aradul khuruj la'atu lahu walakin karihallahum bi'athahum. Kalau mereka ingin huruf fisabilillah, mesti mereka akan bersiap-siap. Tapi Allah Ta'ala memang tidak. Masya Allah, waliyadzubillah. Ini orang munafik. Jangan sampai kita ini termasuk orang munafik. Jangan sampai. Masya Allah. Sholat dengan khusyuk dan untuk memperbaiki diri terus. Sholatnya dikhusyukkan. Saya pernah dengar di dalam dakwah ini belajar yang paling penting ada 2, iman dan sholat. Belajar sholat, mengkhusyukkan sholat, dan bagaimana menyelesaikan persoalan dengan sholat. Sakit, sholat dulu. Uang habis, sholat dulu. Apa sholat terus, menyelesaikan persoalan dengan sholat. Nanti Allah Ta'ala akan menyelesaikan. Belajar iman. Bagaimana iman itu mengalihkan dari makhluk kepada Khalik, dari mal kepada amal, dari dunia kepada akhirat, dan belajar masalah sholat. Ilmu mengetahui perintah Allah Ta'ala untuk diamalkan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir mengingat kebesaran Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda hakikat la ilaha illallah maksudnya apa? Tanda-tanda hakikat la ilaha illallah maksudnya ini kalau kita tawajuh pada akhirat. Semua itu yang dipandang itu akhirat. Ingin amal ini akhirat, amal ini akhirat.
Jadi yang pandang itu akhirat saja, akhirat. Bukan pandang masalah dunia. Yang nggak nampak di mata itu yang kita pandang. Kalau yang nampak di mata, semua bisa memandang. Hewan-hewan pun bisa memandang. Yang tidak nampak di mata itu yang kita pandang. Muhammad Rasulullah, bagaimana Rasulullah bikin dicintai daripada anaknya, istrinya, ayahnya, dan seluruh manusia. Bahkan dari diri kita sendiri. Bagaimana hakikat sholat nampak, tanda-tanda sholat ini diterima ada maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari fahsya. Sholat mencegah dari fahsya dan munkar. Tanda-tanda ilmu dan Allah SWT adalah bagaimana kita takut pada Allah Ta'ala. Inna ma yashallahu min ibadil ulama. Zikir bagaimana selalu mengingat Allah SWT, kebesaran Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Ikramul muslimin, tanda-tandanya apa? Sama Allah SWT. Musuh jadi kawan. Yang dulunya musuh jadi kawan. Sekarang ini dengan akhlak kita, kawan jadi musuh. Sama-sama satu organisasi kadang-kadang berbeda, terus nanti sikut-sikutan. Kawan dulunya, sekarang jadi musuh, sikut-sikutan. Karena nggak ada ikram. Ikramul muslimin. Dan niat sama Allah SWT, berhasilnya niat di alam kalau dicatat sama saja teman. Ya dong dalam ngerasa ngalam karo Allah Ta'ala ini. Yang membuat saya ini Allah Ta'ala, yang bikin Allah Ta'ala. Ini bukan saya, ini Allah Ta'ala semua. Dong dicatat ya kok tenang saja, Masya Allah. Memang saya itu cacat. Sebetulnya cacat saya lebih banyak daripada itu. Maaf, kalau antum tahu apa yang berada di dalam hati saya, antum nggak akan mau mendengarkan saya. Karena jeleknya hati saya. Tapi antum juga sama. Antum juga jelek semua, sama. Bukan terus antum baik, itu tidak. Saya memang jelek, antum juga jelek. Kita sama-sama jelek. Nggak usah cacat-cacatan. Sekarang kadang-kadang ada orang ngalem bono, Masya Allah. Pak G itu Masya Allah, tinjanya, kotorannya itu baunya wangi. Kotorannya itu baunya wangi. Kira-kira kalau kita dikatakan gitu gimana dong? Mungkin kalau saya merasakan jijik, tapi mungkin lain saya memang wangi mungkin. Buah bulak sama Allah. Kita tahu, kita yakin kalau kotoran kita itu baunya nggak karu-karuan. Dioneknya wangi kok seneng gitu loh. Sama kita ini tahu kalau kita itu jelek, dalamnya kok seneng gitu loh. Kita tahu kalau itu jelek itu tahu. Nek dong dalam ini Masya Allah, jadi ngalem karo mengalem zat yang nutupi itu loh. Yang nutupi Allah Ta'ala itu ngalem karo Allah Ta'ala. Dalamnya wah Allah Ta'ala Masya Allah. Allah Ta'ala nutupi kok pinter tenan Allah Ta'ala. Memang maha pandai dia, maha menutup. Ya setar. Ini sama Allah. Dakwah dan tabligh. Apa tanda-tanda dakwah dan tabligh ini berhasil? Tiap tahun 4 bulan. Tiap tahun 4 bulan. Ini baru tanda berhasil dong. Jadi kalau kita 4 bulan saja belum, maaf. Hanya minta maaf saja, saya nggak apa-apa. Dan kita bagaimana dalam Allah sifat-sifat daya adalah sabar dalam menghadapi percobaan-percobaan. Sabar menghadapi percobaan-percobaan. Belajar ilmu dengan orang alim, belajar pencak dengan orang yang pandai pencak. Belajar fikih dengan yang pandai fikih. Tapi belajar sabar dengan orang yang nggak sabar sama Allah. Khusus belajar sabar ini dengan orang yang nggak sabar. Kalau semua orang sabar, kita sudah nggak bisa belajar sabar lagi. Jadi kalau ada orang marah-marah, alhamdulillah, saya ini baru belajar sabar, ada yang ngajar. Ya Allah. Saya baru belajar sabar, ada yang ngajari. Kalau nggak ada yang marah-marah ini, gimana saya bisa belajar sabar ini? Sabar karena percobaan-percobaan. Tapi Allah Ta'ala selalu membuat percobaan-percobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik juga percobaan, kejelekan juga percobaan. Banyak orang lulus dalam kesulitan-kesulitan, tapi waktu mendapatkan hampir nggak lulus. Para sahabat mengatakan gitu. Kami di dalam dharra lulus dalam ujian, tapi di dalam sarra hampir tidak lulus. Ini ujian sarra ini kesenangan. Ini lebih sulit daripada kenikmatan. Goniun sakir,
orang kaya yang syukur lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Karena kaya yang syukur ini lebih sulit. Ini ulama istilah. Ada yang mengatakan fakirun sabir. Fakir yang sabar lebih baik daripada kaya yang syukur. Nah, tapi banyak yang mengatakan kaya yang syukur lebih baik daripada fakir yang sabar. Tapi lebih baik daripada itu adalah fakir yang syukur. Fakirun syakur. Nah, fakir yang tukang syukur ini lebih baik daripada kaya yang syukur. Kalau kita jadikan fakir, alhamdulillah tinggal syukur saja. Alhamdulillah jadikan orang fakir. Ribut jadi orang kaya itu, alhamdulillah. Hah? Kalau jadikan orang kaya, ya syukur beneran. Jadi pokoknya syukur saja. Di kampleng alhamdulillah hanya 1 kali. Kampleng 2 kali alhamdulillah hanya 2 kali. Tugel sikile itu dulu ada yang tugel kakinya. Alhamdulillah hanya kaki 1 tidak 2. Jadi masih banyak alhamdulillah. Alhamdulillah hanya kaki 1 hanya tidak 2 hanya kaki bukan badan yang lain. Alhamdulillah hanya kaki bukan iman. Alhamdulillah masih akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengingat syukur itu masih banyak yang disyukuri. Seperti tadi mamanya tercocok duri matanya ini, kalau mau disyukuri alhamdulillah, yang sini masih syukur alhamdulillah, tangannya masih sehat alhamdulillah. Tapi biasanya lupa, masya Allah. Padahal hanya 2 cm, 2 mili. Maka kita ajar yang syukur. Yang paling cocok bagi saya ini, ya saya ini. Antum jadi putranya ayah dan ibu, rela nggak? Rela. Siapa nggak rela? Nggak rela pun nggak bisa apa-apa. Kita nggak menyesal jadi putranya ayah dan ibu. Wah, saya kok jadi putranya ayah dan ibu, kok nggak jadi putranya presiden? Nggak ada yang nyesal kayak gitu. Antum diberi rupa kayak gitu, syukur nggak? Syukur. Diberi rezeki apa saja itu rezekinya antum, syukuri saja. Yang kita tidak bisa milih, kita tinggal syukur. Yang bisa milih pun tetap syukur. Rezeki saya paling cocok ya sekarang ini. Mungkin kalau saya jadikan orang kaya malah nggak dakwah. Nah, yang sekarang ini paling cocok. Mungkin jadikan orang lebih fakir daripada saya nggak dakwah. Paling baik itu bagi saya ya sekarang ini, kayak sekarang ini loh. Khairul rezeki mayakfi, khairul dzikri ma khafi, khairul rezeki mayakfi. Baiknya zikir yang khafi dan rezeki yang cukup. Cukup itu apa ya? Sekarang kita ini cukup. Jangan merasa lebih kurang aja. Kalau kurang terus makan. Jadi merasa yang sudah pemberian Allah Ta'ala kepada saya ini paling pas untuk saya, paling cocok untuk saya. Bahkan raja-raja dengan wali-wali itu nikmatnya besar saya. Kita kalau merasa dunia kan merasa raja lebih nikmat. Enggak, raja itu untuk mengamankan saya, tentara-tentara itu untuk mengamankan saya, polisi untuk ngopeni saya. Jadi saya ini Allah Ta'ala gunakan tentara banyak, polisi untuk mengamankan saya. Jadi kalau kita pikir masalah ini, apa ini? Itiran ini dia kipas angin ini kan bukan ini saja. Ini dari Jatiluhur, iya. Turbinnya dari Jatiluhur. Kalau di Jawa Tengah di Tuntang, turbinnya klek itu masih membutuhkan transmisinya, kabelnya yang banyak, gerdu induknya, ininya, pabriknya ini. Ini supaya saya kalau mau apa-apa itu enak. Jadi Allah Ta'ala sibukkan pabrik-pabrik, sibukkan ini dan itu. Ini supaya kalau kita itu cetet hidup, cetet mati, subhanallah. Ini untuk saya. Nikmat Allah Ta'ala semua untuk saya. Nabi-nabi untuk memberikan hidayah pada saya. Wali-wali ulama itu memberi hidayah pada saya. Jadi yang dituju Allah Ta'ala ini saya. Semua orang kita kayak gitu teman. Pemerintah saja biasanya untuk memikirkan rakyat ya. Semua untuk rakyat. Kita ini rakyat, saya ini rakyat. Dipikirkan semua. Jadi kayak gitu. Jadi semuanya serba nikmat. Ada orang mencaci maki, alhamdulillah Allah Ta'ala ini uji kesabaran saya. Akan memberi saya pahala yang besar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala akan bersama dengan saya. Diuji dhisik. Kalau tidak ada ujian, semuanya orang aku sabar. Wah, dia itu sabar sekali. Gimana toh? Ya nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, semua sabar sama Allah SWT. Kalau nggak ada apa-apa itu semua sabar. Waktu ada apa-apa nampak.
Antara emas dengan imitasi tidak bisa dibedakan. Saya tidak bisa membedakan. Banyak di antara kita nggak bisa membedakan. Tapi waktu diuji dalam api baru nampak mana emas mana imitasi. Jadi waktu ada ujian, sabar waktu ada ujian, Masya Allah, ini akan mengangkat derajat saya, maka perlu diuji dulu. Sekolah SMA 3 tahun nggak boleh ujian, senang nggak? Sekolah SMA 3 tahun tidak boleh ujian. Loh Pak, kenapa nggak ujian Pak? Kenapa protes? Sebenarnya nggak ujian malah enak ya. Alhamdulillah nggak ujian. Tapi mereka itu protes karena apa? Tahu persis kalau tidak ujian tidak akan naik pangkat. Begitu pula kita diuji ini karena untuk menaikkan pangkat kita. Hah? Kalau SMU hanya 3 tahun 1 kali ujiannya, karena nggak ada dana dan nanti naiknya kemana nggak tahu. Tapi Allah Taala nguji tiap hari kita itu diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap hari diuji karena tiap hari akan ditingkatkan derajatnya. Ini ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak putus asa dalam kegagalan. Sifat dai nggak pernah putus asa. Jangan putus asa dalam masalah kegagalan. Gagal itu wajar. Seperti orang belajar nyepeda, jatuh itu wajar. Tapi kalau saya jatuh nggak bangun lagi, ya nggak bisa naik sepeda. Jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Akhirnya pandai naik sepeda, akhirnya juara naik sepeda. Ya, begitu pula kita itu ada jatuh itu wajar. Yang nggak wajar setelah jatuh nggak bangkit lagi, ini nggak wajar. Belajar berjalan jatuh, setelah itu nggak bangun lagi, ya nggak bisa jalan. Jadi jangan putus asa dalam kegagalan. Naskil nggak berhasil ini, Masya Allah. Bahkan di waktu tidak berhasil ini, mungkin Allah Ta'ala memberikan satu nikmat yang besar di dalam hati kita. Menjadikan islahun nafs ini lebih banyak lagi doma Allah SWT. Doma Allah SWT. Selanjutnya doma Allah SWT, bagaimana istiqomah seperti unta. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khulqat, istiqomah terus. Jalan terus. Saya pernah baca dalam satu kitab, pahala yang paling besar adalah pahala yang di situ semuanya merasakan dari Allah, diberi tugas apa saja sami'na wa ata'na, diberi tugas apa saja. Ini sami'na wa ata'na. Seperti unta dimomoti garam juga mau, dimomoti emas juga mau, dimomoti kotoran juga mau, dimomoti ini juga mau. Gak pernah unta itu protes. Kenapa ini momot saya kok ini? Gak pernah protes. Semua mau saja. Kartun yang paling tinggi nilainya adalah yang sami'na wa ata'na. Kau pergi ke sana, kau pergi ke sana, kau sami'na wa ata'na. Usaha kita ini untuk belajar ketaatan, belajar taat, membentuk taat. 40 hari 4 bulan ini membentuk sifat ketaatan. Banyak orang mengarang kitab, ada yang karangannya pertama adalah bab ini, bab itu, bab ini, bab itu. Tapi Maulana Yusuf mengarang kitab Hayat Sahabah, bab pertama adalah bab taat. Dan masalah penting sekali, sami'na wa ata'na. Penting sekali. Sekarang ini doa Allah SWT yang mengembangkan sami'na wa tafakkarna wa tajadalna wa sawaina simposium. Ini gimana? Seperti Yahudi sami'na wa asaina. Ini kita sami'na wa ata'na ini penting sekali, sangat-sangat penting. Sami'na wa ata'na. Kata Maulana Mustaqim, kalau sahabat ini sami'na wa ata'na, kalau Yahudi ini sami'na wa asaina. Orang-orang sekarang ini sami'na wa tafakkarna wa tajadalna sawaina simposium ila akhirih. Kalau kita ini sami'na wa nasina. Saya dengar tapi lupa lagi. Dengar. Saya tidak ingin maksiat tapi lupa. Kita skill lupa lagi. Masya Allah. Sampai nggak berangkat. Yang naskil bosan. Antara yang ditaskil dengan yang naskil betah-betahan. Kalau betah sing naskil ya berangkat, kalau betah sing ditaskil. Wah, pokoknya ndablek. Wah, repot. Gugah
Gugah orang tidur dengan gugah orang yang melek. Ini mudah mana? Kalau orang tidur digugah, dibangunkan ini mudah. Orang pura-pura tidur, sudah tahu tapi pura-pura tidur, ini enggak bangun-bangun sama Allah SWT. Mas jangan pura-pura tidur. Mana yang jelek itu, mana dakwah ini? Yang antum belum tahu itu mana? Penanggung jawab semua belum tahu. Sudah tahu tapi kok gak berangkat. Nah ini yang repot. Kalau belum tahu mudah untuk memberitahu. Sudah tahu itu, saya sudah tahu itu. Nah terus berangkat enggak? Ya belum. Kapan? Kapan-kapan. Kapan-kapan sampai mati itu enggak boleh. Maka tentukan waktunya. Jangan kapan-kapan, tentukan waktunya. Hah? Saya mau nikah, Pak. Kapan? Kapan-kapan insya Allah. Mau nikah kapan-kapan. Nanti datang ya. Ya kapan? Respon kapan-kapan. Jadi nikah. Kalau mau nikah itu tentukan waktunya. 1 Agustus saya mau nikah. Walaupun sekarang belum punya uang, tapi ditukar dulu waktunya. Setelah itu cari uang. Biasanya orang nikah kayak gitu. Iya. Orang huruf bisa bilang kayak gitu. Tentukan waktunya. Jangan kapan-kapan. Pokoknya kapan-kapan. Mati kan. Mati kapan-kapan. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana sifat-sifat ini adalah seperti langit. Langit yang tinggi luas pandangannya. Luas sekali jomok Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ardi kaifa sutihat. Bagaimana tawadhu seperti bumi. Tawadhu. Dikencingi diam saja, dibirai diam saja, ditanduri mau saja. Masya Allah. Jadi ini sifat-sifat dai. Allah tadi sebenarnya bukan hanya itu, sifat tanah itu bukan hanya itu saja, tawadhu saja bukan. Memberikan manfaat. Masya Allah. Kita bisa makan mangga sama Allah SWT. Ini mangga dimakan ini bukan hanya terus mangga ditanam. Oh Masya Allah. Berapa tahun itu sinar matahari menyinari, berapa ribu sinar matahari, berapa ribu tetesan air. Akar itu selalu makan sampai 10 tahun sama Allah SWT. Itu akar itu bekerja dibawa oleh kulit. Orang yang memakai mikroskop katanya itu daun-daun itu kesibukannya melebihi daripada dapur umum. Masya Allah. Daun itu kesibuknya melebihi dapur umum. Masya Allah. Tiupan angin berapa, sinar bulan berapa, kita tinggal makan saja. Masya Allah. Tinggal makan untuk syukur saja nggak mau dong Allah SWT. Syukur makan, tinggal alhamdulillah, nggak mau dong. Masya Allah, ini dong. Jadi faedah bumi banyak sekali. Orang nggak bisa hidup tanpa bumi. Hewan pun tidak bisa hidup tanpa bumi. Tegar seperti gunung, ada apa saja tegar saja. Dan seperti matahari dalam 3 perkara. Matahari selalu bergerak. Maka dai ini selalu bergerak di mana-mana bergerak, di mana-mana bicara. Mangkana yumul billahi wa falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa iman dengan Allah dan hari akhir. Iman dengan Allah ini mudah, iman hari akhir ini yang sulit. Maka digandengkan antara iman dengan Allah dan hari akhir. Digandengkan dong. Iman dengan Allah ini mudah dan iman hari akhir ini sulit. Kalau iman hari akhir orang nggak berani maksiat. Ini khomar, enak sekali. Tapi di sampingnya ada cairan timah yang panas sekali. Silahkan minum khomar ini, setelah itu minum percarian panas. Mau nggak? Nggak. Ini wanita cantik sekali, cantik. Tapi ini api berkobar-kobar. Silahkan zina dengan ini, setelah itu masuk sini. Kira-kira mani nggak? Kalau iman dengan hari akhir nggak berani itu mau. Siapa yang sekarang ini memberi pada saya 1.000 akan saya beri 10.000. Kalau 1 juta 10 juta. Oh semuanya bondong-bondong. Kalau iman, tapi nggak iman jadi nggak memberi. Sepaki sepetang di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Berapa harga dunia seisinya? Masya Allah. Tapi nggak begitu percaya kita itu. Kalau nggak iman ya dosa. Nggak begitu yakin. Iman sudah ada. Iman sudah dapat, yakin belum sama Allah SWT. Maka perlu meningkatkan iman terus. Bergerak seperti matahari, memberi manfaat seperti matahari. Manfaat matahari itu banyak sekali sama Allah SWT.
sinar ultraviolet yang tiap hari menyapu bakteri-bakteri, Masya Allah, banyak sekali. Mungkin kalau dikarang bisa jadi satu buku yang tebal atau lebih dari itu. Dan tidak minta upah. Matahari memberi kemanfaatan, nggak pernah minta upah. Kalau matahari minta upah, berapapun kerjaan kita habis untuk bayar matahari itu. Inilah sifat-sifat jahil. Sama Allah SWT. Dan ada tingkah manusia ini, ada 4 perkara tingkah manusia ini. Pertama, taat. Kalau taat kita idhofahkan pada Allah, jangan idhofahkan pada diri. Kedua, maksiat, maka selalu istighfar pada Allah. Kita ini merasa banyak dosa, dalam taat saja banyak dosa, apalagi maksiat. Terus baliat, coba-coba, kalau dicoba ini kita sabar, belajar sabar, ridho dan sabar. Yang keempat, nikmat, kita bersyukur, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian doa Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan dari kami. Semoga Allah ta'ala menerima pengorbanan kita sekali ini, walaupun pengorbanan kecil. Korban ini mudah, amal ini mudah. Yang sulit bagaimana amal ini diterima oleh Allah ta'ala. Amal ini sangat mudah. Duduk di sini sudah beramal, baca la ilaha illallah beramal, Allahumma shalli ala Muhammad beramal. Tapi diterimanya oleh Allah ta'ala ini yang sulit, mau. Maka di dalam amal ini bagaimana kita lebih mementingkan bisanya diterima. Kata Maulana Yusuf, tanda-tanda amal diterima setelah beramal merasa berdosa. Setelah beramal merasa berdosa. Para nabi-nabi di dalam Quran, doa Allah SWT tidak mengatakan, ya Allah, saya ini sudah amalnya banyak, ya Allah, saya ini anu, ya Allah, tidak. Tapi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim terhadap diri saya sendiri, ya Allah. Saya zalim terhadap diri. Kalau Engkau tidak mengampuni, Engkau tidak memberi rahmat, maka pasti dan pasti saya akan merugi, ya Allah. Sampai Nabi Sulaiman ingin meminta kerajaan, minta maaf dulu. Rabbi firli wa Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi ahadin min ba'di. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan saya ini termasuk orang-orang zalim. Para nabi-nabi, para wali-wali selalu mengaku zalim, teman-teman. Tapi kita merasa, ya Allah, ini saya sudah berkorban, ya Allah. Kenapa masih kayak gini aja, ya Allah? Maka bagaimana kita merasa zalim terhadap umat Muhammad? Tidak ada seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pengorbanannya seluruh hartanya, semua dikorbankan untuk agama. Waktunya habis untuk agama, segalanya untuk agama. Kami waktu Abu Bakar minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami amal yang kami bisa berdoa untuk itu. Maka Rasulullah mengatakan, katakan wahai Abu Bakar, Rabbi ini zalamtu nafsi zulman kabiran. Ya Allah, saya ini zalim terhadap diri saya dengan zalim yang besar, zalim yang banyak. Kalau Abu Bakar merasa zalim besar, zalim banyak, bagaimana seperti kita-kita ini, doa Allah SWT. Maka doa kita merasa zalim, merasa banyak dosa, yang bisa mengampuni hanya Allah SWT. Bejo kalau orang itu, beruntung orang ini bisa mengeluarkan setitik air mata, walaupun sebesar kepala lalat. Berapa sih kepala lalat ini? Itu besar seperti itu. Rasulullah mengatakan beruntung. Saya selalu terngiang-ngiang, kata Maulana Ilyas, setitik dosa nggak bisa dibersihkan dengan air lautan, teman-teman. Setitik dosa nggak bisa dibersihkan dengan air lautan. Tapi setitik air mata akan bisa membersihkan lautan dosa, teman-teman. Setitik air mata akan bisa membersihkan lautan dosa. Malah kalau kita nggak bisa nangis, pura-pura nangis, teman. Pura-pura nangis, ya Allah, saya ini banyak sekali dosa saya, ya Allah. Sebenarnya saya ini, masya Allah, ya Allah, ampunilah saya. Inilah doa Allah SWT. Maka kita akan berdoa kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Angkat tangan ini hanya gambaran doa, teman-teman. Ini hanya gambaran doa. Allahumma lafal doa. Tapi sebetulnya di dalam hati inilah doa Allah SWT. Hati kita bagaimana kepada Allah SWT.
Tempat pemandangan Allah Ta'ala adalah hati itu sendiri. Hati merupakan tempat pandangan Allah Ta'ala, singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singgasan ini jangan kita kotori dengan babi-babi dan mongkol. Maka bagaimana kita dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dengan DP tabarruk, merasa hina di sisi Allah Ta'ala, merasa sangat berhajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang berhajat kita ini. Kita berdoa karena kita, Masya Allah, sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Sedetik pun kita tidak bisa lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li sayyidina warhamhum kama rabbana shighara. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimata min kulli birrin. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban la ghafarta wa la hamman la farta wa la daynan la qadayta wa la hajata min hawajid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha. Allahumma hdina wa hdi bina. Allahumma hdina sajana wa janna sababan liman jaza. Allahumma hdina wa hdi bina. Allahumma hdina sajana wa janna sababan liman jaza. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa yuqarribuna min qawlin aw amal wa na'udzu bika min adhabi ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairin kullihi wa na'udzu bika min syarri kullihi. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa orang tua kami ya Allah, dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah, orang-orang tua kami semuanya ya Allah yang menurunkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa anak cucu kami, dosa-dosa santri-santri kami, dosa-dosa tetangga-tetangga kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang dengan pandangan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah ayah ibu kami, ya Allah, yang masih hidup, yang sudah mati, dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang dengan pandangan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah orang-orang tua kami, guru-guru kami semua, ya Allah, dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang dengan pandangan murka-Mu, ya Allah. Kami gak mampu, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami, ya Allah, kekuatan untuk beribadah kepada-Mu. Pilihlah kami, ya Allah, untuk agama-Mu ini, ya Allah, untuk berkhidmat kepada agama-Mu, ya Allah. Betul kami, ya Allah.
kami dengan anak cucu kami, keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah dari segala fitnah-fitnah ya Allah. Fitnah-fitnah di dunia ini, fitnah kubur nanti, fitnah di mahsyar ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa-siksa kubur, siksa mahsyar, siksa api neraka ya Allah. Selamatkanlah ya Allah, ya ibu kami ya Allah, ya selamat yang masih hidup ya Allah. Ini segala fitnah-fitnah ya Allah. Fitnah di dunia ini, fitnah di kubur nanti. Selamatkan dari siksa-siksa ya Allah, siksa di kubur ya Allah, siksa di mahsyar ya Allah. Selamatkanlah kami dengan ayah ibu kami dari siksa api neraka ya Allah, ya Tuhan kami. Selamatkanlah kami ya Allah, kami tak mampu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami daripada azab. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah dari segala fitnah-fitnah di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ikutlah tolong kami ya Allah dengan keluarga kami, anak cucu kami, ayah ibu kami ya Allah, kepada Rasulullah SAW. Kumpulkanlah kami ya Allah dengan masa kami di Lomutin Remi dan Bakrel ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan mereka ya Allah. Pertemukanlah kami dengan mereka yang di dunia ini ya Allah. Dan kumpulkanlah kami di mereka di mahsyar nanti ya Allah, di surga ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah bersama sahabat Rasulullah ya Allah. Pertemukanlah ya Allah ayah ibu kami ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah, anak cucu kami satu dari satu dengan para sahabat Rasulullah ya Allah, di mahsyar nanti, di surga nanti ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah agar kami ya Allah dengan seluruh cucu kami sampai lanjut ayah ibu kami dan orang-orang tua kami semua pergi kepada Rasulullah, meminum dengan minumnya di hadapannya Rasulullah ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Perkenankanlah kami ya Allah bisa keliling seluruh alam ya Allah. Jadikan kami asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Bisa menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah ke seluruh alam ya Allah. Kami dengan istri-istri kami ya Allah, anak cucu kami semua ya Allah. Ya Allah dengan orang-orang kami, istimewa kau makanlah kami dalam usaha yang sangat mulia ini ya Allah. Kau makanlah kami ya Allah. Jangan kau campakkan kami dari usaha yang mulia ini ya Allah. Jangan kau campakkan kami ya Allah. Istimewa makan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya rahmat-Mu, hanya fadl-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang benar ya Allah. Kami ini sangat baik, sangat wajib dari ya Allah. Hanya Engkau ya Allah berikanlah kami ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah kami ya Allah. Kami tak bisa berdoa ya Allah. Apa yang diminta oleh Rasul itu kami ikut minta ya Allah. Apa yang ditolak oleh Rasul itu kami tolak ya Allah. Apa yang diminta oleh orang-orang soleh itu kami minta. Apa yang ditolak oleh orang soleh itu kami tolak. Apa yang diminta oleh orang-orang tua kami di Lumutin di Remi itu yang kami minta. Apa yang ditolak oleh mereka yang kami tolak. Perkenankanlah kami ya Allah. Terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini. Jadikanlah asbab hidayah ya Allah untuk diri kami, keluarga kami, seluruh alam ya Allah. Ya Allah terimalah kami ya Allah sebagai hamba-Mu ya Allah. Rahmatilah kami, beri kami kami. Subhanallah anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.